Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun Ahibail Kiram. Ini adalah seri ke-22 dan kita akan menghantarkan surat ke-21 dalam susunan mushaf Al-Quran, dan kita kenal dengan sebutan surah Al-Anbiya. Al-Anbiya ini merupakan jamak taksir dari kata Nabiyun. Nabiyun seorang nabi, Al-Anbiya para nabi-nabi. Surah ini termasuk kategori makiyatun, surat makiyah, dan sebagaimana umumnya surah-surah makiyah yang lain, maka tema pembahasan yang disampaikan melalui surah Al-Anbiya ini berkisar tentang al-aqidah islamiyah fi mayadinihal kabirah. Tentu fokus kepada penekanan dan penguatan akidah keislaman semacam ar-risalah wal wahdaniyah wal ba'as wal jaza dan yang lainnya. Kemudian juga wa tatahaddatsat anis sa'ah wa syada'idiha wal qiyamah wa ahwaliha wa an qasasil anbiya'il mursalin. Surah ini pun membahas tentang al-qiyamah dan dahsyatnya kejadian kiamah, termasuk juga kisah-kisah para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus ke muka bumi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dinamai surah Al-Anbiya? Li'anna Allah taala dzakara fiha jumlatan minal anbiya'il kiram. Karena dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyampaikan kepada kita tentang sejarah para nabi-nabi dan rasul utusannya, dan juga menjelaskan tentang bagaimana jihad mereka, kesabaran mereka, pengorbanan mereka dalam rangka li'ila'i kalimatillah, untuk tabligh dakwah li'is'adil basyariyah, menghantarkan kebahagiaan manusia guna mencapai keuntungan paripurna, kebahagiaan paripurna dunia wal akhirat. Kemudian juga disampaikan dalam surah ini tentang kisah Ishak, Yakub, Lut, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayyub, Ismail, Nabi Idris, Dzulkifli, kemudian Nabi Yunus bin Matta. Nanti kita akan bahas tersendiri. Kemudian juga Zakaria, Nabi Isa. Mereka dikisahkan dalam surah ini melalui ijaz dengan ringkas. Yang menarik justru adalah panjang lebarnya kisah perjuangan dakwah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam di saat beliau kecil. Nanti kita temukan sebuah ayat dalam surah ini, walaqad ataina Ibrahim rusydah min qabl wa kunna bihi alimin idh qala li abihi wa qaumih ma hadhihi tamasil allati antum laha akifun. Jadi kepintaran, kecerdasan Nabi Allah Ibrahim memang telah nampak di saat beliau masih kecil, tatkala melihat perilaku sekelilingnya yang menyembah berhala, patung buatan mereka sendiri, termasuk sang ayahandanya. Sudah kita sampaikan Azar itu, bahwa pengusaha patung, pengrajin patung kemudian dijual dan kemudian dijadikan sembahan masyarakatnya. Melihat fenomena seperti itu, Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam padahal beliau masih kecil sudah nampak kecerdasannya melihat perilaku-perilaku menyimpang. Walaqad ataina Ibrahim rusydah min qabl wa kunna bihi alimin. Beliau sendiri mengatakan kepada bapak dan kaumnya, untuk apa kalian menyembah tamasil, patung-patung seperti ini yang tidak memberikan manfaat dan mudarat? Aku saja yang masih kecil tidak memahami tentang perilaku ini. Itulah bukti kecerdasan Nabi, calon Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, memang telah dinampakkan oleh Allah di saat mereka masih kecil. Sama halnya dengan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, dan juga nabi-nabi yang lain. Selanjutnya saudara-saudariku, dalam surat ini pun Allah menyampaikan kepada kita tentang sifat malaikat yang diistimewakan
diciptakan oleh Allah khusus untuk mengabdi kepadanya. Dan ini tercermin melalui firman Allah, yusabbihuna al-lail wan nahar la yafturun. Malaikat selalu bertasbih mensucikan Allah, beribadah, berzikir kepada Allah al-lail wan nahar. Siang dan malam la yafturun, tak pernah putus-putus. Subhanallah. Inilah keunikan makhluk Allah yang bernama malaikat. Mereka diciptakan dari mulai awal sampai hari ini hingga kiamat nanti. Ada yang ruku terus menerus, ada yang sujud terus menerus tidak bangun-bangun. Dan juga dengan tugas pokok fungsi yang bermacam-macam. Hal ini untuk memberikan pelajaran kepada kita sekalian bahwa hendaknya ketaatan kita salah satunya terpicu adalah dengan makhluk Allah yang bernama malaikat. Tak ada sedikit pun sifat menentang Allah. Yaf'aluna ma yu'marun, selalu melakukan apa yang selalu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah bermaksiat, menentang, membangkang terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Walaupun ada sebagian hamba Allah yang mengatakan berlebihan kepada malaikat, mereka menyembah kepada malaikat, mereka ada juga yang menganggap malaikat sebagai anak-anak Tuhan, sebagaimana kaum-kaum dol, mudil, sesat dan menyesatkan. Padahal malaikat diciptakan oleh Allah memiliki kelebihan, bertasbih kepadanya siang dan malam tak pernah putus-putus. Subhanallah. Imam Ka'ab pernah ditanya tentang malaikat yang pekerjaannya adalah bertasbih kepada Allah siang dan malam tak putus-putus. Wahai Imam Ka'ab, kaifa yusabbihuna al-lail wan nahar la yafturun? Bagaimana mungkin makhluk Allah yang bernama malaikat bertasbih kepada Allah siang malam tak pernah putus? Bukankah mereka punya pekerjaan lain? Atau bukankah mereka juga punya kebutuhan yang lain? Ma syagolahum sya'an, ma tushgiluhum hajatun, kata dia. Faqala lisail, maka Imam Ka'ab pun menjawab kepada sang penanya tadi, ya bna akhi, wahai anak saudaraku, ju'ila lahumat tasbih kama ju'ila lakumun nafas. Tasbih dijadikan untuk para malaikat sebagaimana Allah jadikan nafas bagi kehidupan kalian. Alasta ta'kul wa tashrab wa takum wa tajlis wa taji wa tadhhab wa anta tatanaffas. Bukanlah ketika engkau makan, engkau minum, engkau berdiri, engkau duduk, engkau datang, engkau pergi, juga dalam setiap kesempatan-kesempatan itu engkau bernafas. Apakah engkau pernah bertafakur dan berpikir ketika engkau makan juga bernafas, minum juga bernafas, duduk, berdiri, tidur, engkau juga bernafas. Datang dan pergi selalu dibarengi dengan nafas. Nafas itu tidak pernah putus dalam setiap situasi dan kondisi kalian. Demikian pula tasbih yang dilakukan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyertai hari-hari mereka siang dan malam. Jadi amat sangat rasional saudara-saudariku ketika dikatakan malaikat tidak pernah putus-putus bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti akan kita temukan di dalam surah Al-Anbiya ini. Kemudian hal lain, ada sebuah ayat yang sudah kita maklum bersama-sama tentang keberadaan baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan engkau menjadi rahmat untuk alam semesta. Subhanallah, lam yakulillahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan bahwa Nabi diutus ke muka bumi untuk sebagai rahmat untuk kaum mukminin saja. Wa innama qal rahmatan lil alamin. Tapi dia Allah mengatakan Muhammad diutus rahmat untuk seluruh alam. Hal ini
Fa innallaha subhanahu wa ta'ala rahimal khalqa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala amat menyayangi makhluk-makhluknya dengan mengutus Nabi kita Muhammad SAW, dan dia datang dengan membawa kabar kebahagiaan besar, menyelamatkan dari kecelakaan, sehingga makhluk-makhluk akan mendapat kebaikan yang banyak dunia wal akhirat. Nabi Muhammad juga datang kepada kita untuk mengajarkan dari kebodohan, membimbing kita dari kesesatan, sehingga beliau jadi rahmat untuk seluruh alam. Syumuliyahnya bi'tsah Rasulillah pakana rahmah lil alamin hatta kufar, sampai orang-orang kafir pun merasakan betapa rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Jikalau mukminin merasakan diutusnya Nabi sebagai rahmat untuk kehidupan mereka karena tadi mendapatkan bimbingan dari kesesatan, kemudian tadinya bodoh menjadi tahu, kemudian juga memiliki bekal uswah teladan guna menggapai kebahagiaan dunia wal akhirat. Sementara orang kafir ruhimu bihi, mereka pun tetap dirahmat wasilah Rasul haitsu ukhira uqubatuhum, karena siksaan mereka diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dinampakkan, tidak dibuktikan pada hari ini. Dan ini yang membedakan umat sekarang dengan umat dahulu kala. Ketika umat dahulu kala membangkang kepada Nabi utusan Allah, maka azab dan siksa Allah dinyatakan pada saat itu juga. Tapi untuk umat Nabi Muhammad yang tidak percaya kepada beliau demikian banyak, yang ingkar kepadanya juga sangat tidak terhitung, tapi azabnya tetap dinantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita tahu bahwa dulu bagaimana ada segolongan umat Nabi yang disalin rupanya menjadi wajah monyet, kemudian ada yang ditenggelamkan di dalam lautan, ada yang dihancurkan melalui jeritan malaikat Jibril, melalui gunung buminya dibalikan karena membangkang mereka kepada utusan Allah. Hal ini berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Asakir, Rasul pernah bersabda, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku ini merupakan rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk kalian semua. Faman qabila hadhihi rahmah wa syakara hadhihi nikmah sahida fid dunya wal akhirah. Barang siapa menerima rahmat ini dan bersyukur atas nikmat tersebut, bahagia dunia dan akhirat akan dia dapatkan. Kisah ini, ayat ini akan kita temukan dalam surah Al-Anbiya. Mudah-mudahan kita semakin meniru bagaimana keteladanan uswah para nabi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebahagiaan dapat kita gapai bersama melalui uswah menteladani mereka. Ini saja pertemuan hari ini. Insya Allah kita lanjut pada seri berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.